Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat user interface dari smart home seperti ini. Nah, user interface ini dibuat oleh Igor Savilev, gitu. Kemudian, gimana sih caranya membuat ini? Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita akan buat dulu projectnya pakai command prompt ya. Di sini kita akan ketikkan npx React Native init React Native init. Kemudian nama projectnya adalah saya ingin smart home new. Oke. Oke, setelah ini kita akan pindah directory terlebih dahulu ke smart home new. Jadi, oke, cd smart home new. Sip, di sini kita akan menambahkan library terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan icon di sini. Kita akan menggunakan React Native Vector Icon. Jadi untuk menambahkannya kita cari dulu React Native Vector Icon. Nah, di sini kita akan menginstal dengan cara ini. Di copy dulu. Lalu install menggunakan yarn, jadi tinggal yarn add, lalu pastekan nama library-nya di sini. Kita enter. Oke, sip, sudah terinstall. Ada step tambahan yang harus dilakukan untuk menginstal React Native Vector Icon. Jadi kita akan menambahkan line ini di Android app build.gradle. Jadi kita buka dulu projectnya pakai Visual Studio Code, pakai kode titik ini. Setelah itu buka Android app build.gradle. Lalu di line paling bawah sini kita pastekan ini, line yang dari React Native Vector Icon-nya. Oke, icon kita sudah dapat. Kemudian sekarang kita akan buat ini, ada carouselnya. Jadi kita akan menggunakan namanya React Native Carousel, Snap Carousel, yang ini ya. Oke, untuk menambahkannya kita bisa sebentar. Nah, pakai npm seperti ini atau pakai yarn. Jadi tinggal copy aja ini. Kalau pakai yarn, tinggal yarn add, pastekan di sini. Sip. Oke, sip. Setelah ini kita akan menjalankan projectnya. Tapi sebelum ya, kita akan menjalankan projectnya. Jadi pakai yarn Android. Kita tunggu sebentar hingga projectnya berjalan. Si projectnya sudah berjalan, kita akan buka dulu Visual Studio Code-nya, kemudian close ini. Lalu kita ke app.js yang ini, kita hapus semuanya ya. Jadi pakai Ctrl A lalu backspace. Lalu di sini saya akan import terlebih dahulu React dan komponen. Kemudian saya akan menggunakan import. Saya akan menggunakan view, kemudian text, kemudian status bar dari React Native. Oke. Setelah itu saya ingin menggunakan membuat sebuah kelas komponen di sini. Ini seperti ini, tinggal kita tambahin view dulu. Kita simpan dulu. Nah, sudah putih seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat dulu user interface-nya seperti ini. Jadi kita pertama-tama akan mengubah warna background-nya terlebih dahulu. Nah, gimana sih caranya mengambil warna background-nya? Jadi saya ingin menggunakan color picker sini, lalu klik ini warnanya ini. Kemudian di copy ini warnanya di sini, pakai Ctrl C. Lalu di sini tinggal style. Kemudian tambahkan text one, lalu background color ini. Oke. Kemudian untuk warna status barnya kita akan warnai juga dengan warna yang sama seperti ini. Jadi kita akan menggunakan komponen status bar. Kemudian background colornya kita samakan jadi kayak ini. Lalu kita tutup. Sip. Nah, di sini kan ikonnya warna putih. Nah, kita ingin menggunakan ikonnya warna hitam misalkan. Kita bisa menggunakan namanya bar style di sini. Kita content. Sip.
Sudah. Nah, sekarang kita akan membuat ikonnya ini terlebih dahulu. Jadi ikon dan gambarnya. Kita ke React Native Editor ikonnya di sini. Saya ingin menggunakan React Native menggunakan font AWSM 5. Jadi kita bisa copy ini dulu. Kita import dulu di sini. Jadi kita set font AWSM 5. Kemudian kita bisa menggunakan ikonnya langsung. Jadi kita gunakan seperti ini. Lalu pastekan di sini. Oke. Sip, sudah muncul ikon roketnya. Jadi ikon roket ini akan kita rubah menjadi ikon yang berbentuk bar seperti ini. Nah, untuk tahu nama ikonnya, kita akan ke page-nya font AWSM 5. Oke, lalu pergi ke icons. Oke, ke icons. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini jangan lupa dicentang yang pria. Lalu kita cari bars misal atau menu. Nah, ini bars ya. Oke, kita sudah dapat barsnya. Lalu warnanya kita akan sesuaikan juga dengan yang ada di sini. Kita pick dulu colornya ya. Pick, oke. Lalu copy. Lalu pastekan di sini. Sip, sudah. Nah, di sini ada sedikit margin ya, margin top. Jadi kita akan tambahkan margin top dulu di sini. Jadi saya akan tambahkan view dulu, lalu masukkan ikonnya. Lalu di sini akan tambahkan margin top. Margin top 20. Oke, udah ada 20. Coba kita 30 marginnya. Oke, sip. Lalu di sini juga ada margin yang di kiri dan kanannya. Jadi kita bisa gunakan namanya margin horizontal. Margin horizontalnya 20. Oke. Lalu di sini kita akan menambahkan gambar seperti ini atau profile picture-nya. Nah, untuk gambar profilnya kita akan menggunakan foto saya saja. Jadi saya akan cari dari sini. Yang ini. Oke, yang ini. Kita copy dulu. Lalu kita bawa ke project-nya. Jadi saya ke C user Snando. Kemudian Smart Home New, ini dia. Lalu kita akan buat folder di sini. Ini namanya src, lalu kita namai image. Oke, pastikan di sini. Misalkan kita ganti namanya profile. Sip. Lalu untuk memanggil profile itu, kita akan menggunakan namanya image component. Jadi kita bisa cari image di sini, lalu React Native. Nah, kita ke dokumentasinya. Oke, sip. Pertama-tama kita akan import terlebih dahulu image-nya. Jadi ini di copy aja dulu. Lalu koma, pastekan di sini. Setelah itu kita bisa menggunakan 3 jenis image di sini. Jadi image yang dari offline seperti ini, image yang dari online URI ini, atau image yang langsung ada datanya, data yang base nampaknya di sini. Oke, bisa seperti itu. Kita akan menggunakan yang lokal. Jadi kita akan copy yang ini ya. Nah, di sini ada yang perlu kita rubah terlebih dahulu karena kita tidak menggunakan expo di sini. Kita menggunakan React Native CLI. Kita hapus yang ini, oke. Lalu untuk stylenya di sini kita akan tambahin width 50, height 50 misal seperti itu. Setelah itu require-nya kita akan masukkan di sini seperti itu. Jadi ini artinya mulai dari directory di mana ini, yang ini. Lalu kita akan mencari src. Oke, lalu image, lalu profile.png. Oke, udah muncul ya. Nah, di sini di view ini kan kita menggunakan 2 buah komponen di dalamnya, jadi ada icon dan ada image. Nah, gimana sih caranya biar dia bersampingan gitu? Jadi kita bisa menggunakan flex direction row seperti itu. Oke. Nah, secara default flex direction ini adalah kolom. Jadi kolom itu artinya dari sini ke sini gitu. Misalkan saja seperti ini. Maka dia akan default seperti ini, dari atas ke bawah, akan mengisi komponennya seperti itu.
Lalu kalau misalkan kita ganti menjadi row, maka dia akan dari kiri ke kanan. Oke. Setelah itu kita akan masukkan ini ke dalam view ya dulu, ikonnya ini. Atau karena ini bisa diklik, kita tidak akan menggunakan view, kita menggunakan touchable opacity, kita import terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita pastikan di sini ya. Oke, lalu masukkan ke sini. Oke, ini udah bisa diklik ya. Lalu kita akan buat lagi touchable opacity lagi satu, sebentar. Kita akan buat di sini. Oke. Lalu masukkan image-nya. Oke, image-nya juga udah bisa diklik kanan. Sip, sekarang kita akan memindahkan posisinya. Jadi berdasarkan user interface yang ada di sini, kita akan membagi dua ini. Jadi di sini saya akan menggunakan flex one, jadi di sini juga flex one. Nah, gimana sih maksudnya itu? Jadi kita tambahin style di sini, flex one seperti itu. Lalu di sini juga flex one. Nah, ini artinya saya ingin bahwa komponen yang ada di dalam touchable opacity ini mengambil semua tempat yang tersedia ini secara 1:1. Jadi secara proporsional. Jadi si icon ini mendapatkan 1 dan si ini mendapatkan 1. Nah, supaya bisa lihatnya, jadi kita biar lebih jelas lagi, kita bisa tambahin background color di sini. Misalkan saja crimson gitu ya. Nah, ini warna crimson. Lalu di sini kita tambahin background color blue. Nah, bisa dilihat di sini, maka width-nya itu akan mengambil sesuai dengan rasio ya. Jadi ini 1:1 seperti itu. Nah, bagusnya lagi kalau misalkan kita menggunakan flex ini, kita flip seperti ini, maka dia akan secara otomatis dia akan menggunakan rasionya tersebut. Oke. Oke, ini sudah. Lalu kita akan pindahkan ini fotonya ini ke bagian kanan ya. Ke bagian kanan ini. Kita menggunakan namanya justify content dan align item. Align item. Sebentar saya pindah dulu ya. Ini bukan align item. Align item. Let's end. Oke, seperti itu. Jadi justify content itu adalah yang di sini apa itu posisi dari ini ke sini kita ingin di tengah gitu. Jadi makanya saya tambahin center. Kalau align item ini dari kiri ke kanan gitu. Yang ini saya ingin di bagian terakhir itu. Kalau misalkan saya ingin di bagian awal, saya ingin menambahkan start di sini. Oke, jadi dia di sini. Kemudian kalau misalkan ingin di tengah, kita pakai center juga. Seperti itu. Oke. Ini kita ubah lagi ke flex end. Sip, untuk menunya ini kita akan tambahkan juga justify content dan itemnya. Jadi kita akan seperti ini, lalu ini ganti jadi flex start. Oke, sip. Sudah satu simetris itu ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan tulisannya. Jadi welcome home Austin Lopez. Jadi ini ada tulisan yang regular dan ini ada yang bold. Kita bisa tambahkan di sini jadi pakai teks. Lalu masukkan sebentar apa tadi? Welcome home. Welcome home. Oke. Lalu di sini kita akan tambahin style terlebih dahulu. Jadi font size-nya atau ukurannya kita akan rubah menjadi 28 misal. Oke. Setelah itu kita juga mempunyai ini. Jadi ini adalah tulisan yang sudah di bold dan berubah warnanya menjadi warna biru. Jadi kita samain aja tulisannya, ukurannya, lalu pakai font width bold. Dan colornya kita akan sesuaikan dengan ini. Jadi kita bisa pick terlebih dahulu ya. Jadi ini tinggal di pick dulu. Lalu di copy. Masukkan di sini. Oke, sip. Sekarang kita akan pindahkan ini terlebih dahulu ke bagian kanan ya. Jadi kita akan tambahkan margin terlebih dahulu. View, style. Margin horizontal 20. Oke. Margin top. Jadi kita akan lihat dulu mungkin sekitar 30-an ya. 30. Oke, sip. Oke, seperti ini.
Nah, di sini ada sedikit marginnya ya. Coba kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi welcome home, font weight-nya bold. Oke, sip sih. Nggak terlalu ini sih. Oh iya, karena ini belum namanya jadi Austin Lopez. Oke. Oke, sip. Nah, di sini udah bisa bold gitu. Jadi misalkan saja Anda ingin lebih bold lagi, kita bisa rubah font weight-nya di sini. Jadi ini misalkan 900 gitu. Atau menjadi 700. 700 coba 800 ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga ada kamera. Jadi ada kameranya, di sini ada carousel ya. Kita buat dulu tulisannya. Jadi kita bisa tambahin di sini teks kamera gitu. Lalu di sini kita bisa tambahin font weight-nya bold. Oke, udah muncul ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, Anda merasa bahwa ini kurang tebal gitu, Anda bisa menggunakan custom font juga untuk membuat biar bisa bold, lebih bold lagi dari ini. Jadi kita bisa tambahin di sini margin top untuk nambahin jarak di sini, oke. Sudah. Nah, di sini ada carouselnya. Jadi kita menggunakan React Native Snap Carousel di sini. Kita bisa lihat di example-nya di sini ya. Kita klik dulu ini. Oke. Pertama-tama kita akan import terlebih dahulu carouselnya. Jadi seperti ini, kita import dulu, copy ya. Lalu pastekan di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah state baru. Misalkan saya copy aja ini ya, biar cepat. Masukkan di sini. Oke. Sebentar, karena itu udah ini. Ini tutupnya jangan lupa. Oke, sip. Tutupnya udah. Sekarang kita akan membuat bagian di mana function-nya akan merender. Jadi kita copy aja ini. Tampilannya akan di-render. Ini copy aja dulu. Sebentar akan saya jelaskan. Lalu ini di copy juga. Oke, kita letakkan di bawah sini. Simpan, oke. Coba kita refresh terlebih dahulu. Oke, sepertinya belum ini ya. Jadi kita bisa lihat dulu sebentar. Ini sudah, ini juga sudah. Oke, separate view, text view. Nah, di sini kita bisa rubah dulu nih menjadi function seperti ini bentuknya. Oke. Lalu ini hapus ini. Masukkan ke sini di store render item. Oke, wrap-nya ini sebentar saya hapus dulu. Oke, kita biarin dulu render itemnya seperti ini ya. Sip, ini sudah sih sepertinya. Oh iya, di sini kita mesti menambahin text one dulu ya. Oke, jadi yang tadi itu artinya bahwa kita menggunakan sebuah space di sini. Jadi kita kan wrap semuanya di sini ya, yang ini. Tapi kita tidak menentukan bahwa space yang ada di sini itu harus mengambil semua yang ada di sini. Jadi tadi itu dialokasikan cuma cukup untuk segini. Jadi yang ini nggak kelihatan makanya. Oleh karena itu kita menambahin flex one agar semuanya digunakan. Oke, ini sudah sip kayak gitu. Nah, di sini kita akan rubah terlebih dahulu ya. Jadi saya ingin merubah sama seperti ini. Ini ada tulisan living room di bawah sini. Misalkan saja tulisannya ini kita akan bawa ke bawah ya.
Jadi di sini sebentar. Nah, untuk ngerendernya di sini kita bisa edit di sini ya. Jadi di sini tambahin atau kita buat dulu gininya, apa namanya, backgroundnya dulu ya. Kita akan tambahkan background terlebih dahulu, baru kita akan letakkan ini di bawah. Itu lebih mudah, saya pikir. Jadi kita bisa cari Unsplash terlebih dahulu. Saya ingin mencari sebuah backgroundnya, jadi kita akan cari background living room. Oke, setelah itu kita akan cari ini, di copy dulu, di download dulu ya. Oke, sip. Lalu tampilkan dalam folder, kita copy ini. Kita akan letakkan di project yang tadi, di image. Bukan saja namanya living room. Oke, sudah. Sekarang kita akan tambahin parameter baru di sini, atau properti lebih tepatnya. Namanya image. Kita isi dengan require, sama seperti di bawah ini ya. Yang ini kita copy ini aja, misal require ini ganti jadi living room .jpg. Setelah itu kita akan copy juga ini, kita samain aja dulu ya. Oke. Lalu untuk menampilkannya kita bisa menggunakan namanya image background. Jadi kita cari dulu di sini image background. Alternatif. Yang ini klik. Oke, di sini kita akan copy terlebih dahulu. Importnya terlebih dahulu ya. Kita import dulu. Sini. Setelah itu kita akan tambahin image background ini ke bagian rendernya. Oke. Lalu di sini kita akan ganti source-nya menjadi item dot apa tadi, image. Oke, untuk stylenya kita akan samakan saja di sini, ini ya. Oke. Lalu teksnya kita masukkan ini keduanya. Oke. Itu udah oke, ini ganti dulu, kita hapus. Ya, sip, udah muncul ya. Kemudian untuk head-nya saya ingin lebih mulus, lebih thin lagi, segini, oke. Lalu kita akan tambahkan border radius di sini. Mungkin sebesar 10 ya. Coba kita lihat dulu contohnya. Oke. Sini juga kita akan tambahkan border radius. Oke. Itu dibiarin dulu. Setelah itu kita akan memindahkan teksnya ini ke bawah. Jadi kita gunakan ini flex end. Oke, seperti itu. Lalu margin padding bottom, padding left 20. Oke, sekarang teksnya kita akan rubah terlebih dahulu warnanya. Jadi warnanya warna putih di sini ya. Pakai style, color, jadi warna putih. Oke. Lalu font weight-nya bold. Kita tambahin font weight bold. Oke, sip. Ini sudah. Nah, lalu kita akan sesuaikan dulu ukurannya ya. Jadi kita bisa sesuaikan di bagian sini. Render width misalkan 350. Item width 350. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa nambahin properti yang lain di sini sebentar. Oke, itu nanti aja. Ini sudah bisa di scroll yang penting ya. Lalu kita akan tambahkan border radius yang tadi kita belum bisa tambahkan, belum bisa muncul walaupun kita sudah tambahkan.
Sebelum itu saya akan tambahkan margin bottom sini ya, sebesar 20. Oke. Oke, sip. Lalu border radiusnya 10. Oke, ini sudah. Ini juga sudah 10. Marginnya jangan diisi dulu. Oke, marginnya udah diisi sudah. Radius ini dihapus dulu. Ini juga kita akan hapus terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan menambahkan border radius. Jadi kita bisa cari border radius. Kalau misalkan lupa ya, background, image, reactive. Nah di sini, lalu kita akan tambahkan seperti ini. Jadi image style border radius 6. Karena dia ada propertinya yang lain. Oke, udah cakep. Kita ganti jadi 10. Oke, sip. Sekarang kita hapus saja ini ya, juga dihapus karena duplikat. Sip, sip, sip. Nah, misalkan Anda ingin mengubah teksnya, Anda bisa rubah dari sini ya. Ini teksnya masing-masing. Lalu gambarnya juga Anda bisa rubah di sini. Sudah bisa. Sekarang kita akan buat bagian ini, menunya ini. Jadi ada recently used. Kita back lagi ke sini ya. Kita buat teksnya terlebih dahulu, jadi ada recently used. Oke, seperti itu. Ini kita jangan selection dulu. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada sound, wifi, dan air. Oke. Misalkan saja saya ingin menambahkan menu baru di sini. Jadi misalkan saja ini apa ya? Ini aksesoris gitu. Jadi kita bisa buat variabel namanya, buat state namanya aksesoris. Kemudian di sini ada name. Asal name-nya adalah sound dan wifi. Misal seperti itu. Lalu ada light. Nah, kemudian kita bisa specify di sini ikonnya mau seperti apa. Jadi pakai icon gitu. Jadi pakai juga icon sama, dan yang terakhir juga sama icon. Lalu di sini ikonnya ini kita akan cari di sini phone awesome. Jadi misalkan saja wifi. Oh, namanya juga sama wifi. Kita tinggal samakan di sini. Saja light. Oke, ternyata beda ya. Jadi light bulb di sini. Ya, makanya jadi light bulb. Kemudian sound. Sound kita akan menggunakan yang icon sound. Saja yang ini. Lalu coba kita lihat. Oke, dia buat itu kita ganti jadi ini ya. Musik aja. Oke. Ini kurangan tanda koma. Sip. Sekarang kita akan membuat menunya seperti ini. Caranya itu pakai playlist. Jadi kita bisa cari terlebih dahulu di sini playlist ya. Jadi playlist. Nih. Lalu kita import terlebih dahulu di atas. Setelah itu kita akan menggunakan playlistnya dengan cara seperti ini. Jadi kita copy dulu yang ini. Lalu pastekan di sini. Oke, seperti ini. Nah, datanya di sini kita akan sesuaikan dengan yang tadi. Jadi this.state.accessories. Karena kita ingin mengambil data dari sana. Lalu render itemnya kita akan buat sendiri. Jadi misalkan saja di sini kita begitu. Bentar ya. Ini item, lalu ada indeksnya. Item itu artinya masing-masing item yang ada di sini. Misalkan saja saya ingin display teksnya terlebih dahulu. Text item.text. Jangan lupa tambahin tanda kurung sini untuk memanggil variabel ya. Oke. Lalu sini sudah, sebentar dulu ya. Oh ya, di sini
Kita nambahin style terlebih dahulu. Next one. Ini belum muncul ya. Item index. Index. Oh, item dot name, sorry. Harusnya nggak ada. Kemudian ada ikonnya. Jadi kita buat dulu ikonnya. Pakai yang cara yang tadi ya. Ini. Kita copy dulu. Tambahin sini item dot icon. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang gimana caranya mengubah ini dari seperti ini, jadi kiri ke kanan. Caranya itu adalah pakai horizontal. Jadi pakai props yang namanya horizontal. Di sini tambahin sini. True. Oke, udah dia dari kiri ke kanan. Sekarang kita akan styling terlebih dahulu. Jadi kita akan ubah menjadi total opacity biar bisa diklik. Ini udah bisa diklik ya. Lalu di sini tambahin style. Jadi saya ingin menyamakan stylenya sama seperti yang ini. Kita akan warnai terlebih dahulu menjadi warna putih, background colornya. Oke. Lalu margin right kita tambahin 10. Itu kita bisa tambahin width misalkan 100, height-nya juga 100. Oke, ini. Lalu justify content align itemnya center. Coba kita lihat dulu. Nggak center sih. Kita coba dulu ya. Oke, saya rasa lebih lumayan keren kalau ini di center ya, lebih mudah untuk melihatnya. Lalu berradiusnya 6 misal. Oke, udah ada cekungan gitu di sini. Nah, di sini kita bisa tambahin namanya elevation. Jadi elevation itu adalah shadow-shadow tipis-tipis yang ada di sini. Bisa tambahin seperti ini. Jadi udah keren seperti button ya. Kalau misalkan Anda menambahkan yang baru di sini ya, karena menambahkan stories yang baru di sini, misalkan seperti ini, saya tambahin lagi yang banyak. Ini udah otomatis bisa scroll ke kiri gitu. Nah, seperti ini. Kita kembaliin aja lagi ya. Oke, sip.